sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din, amma ba'du. Dalam pertemuan yang lewat telah kita bahas kita singgung perkataan Ahlul Kalam yang mengatakan tidak ada yakin dalam nas Quran dan Sunnah. Yakin itu hanya ada dalam hukum logika, karena mereka mempersyaratkan agar satu perkataan itu yakin harus memenuhi 10 kriteria. Dan kesempatan pagi hari ini akan disambungkan dengan bantahan untuk perkataan Ahlul Kalam ini. Jadi kalau alif وقال مؤلف رحمه الله تعالى Hafizahullah ta'ala ومما يوضح كلام mimma yuwaddihu كتلنا هذا القول ويكسر هذا الطاغوت وألف أن جميع الاحتمالات التي ذكروها ترجع إلى أمر واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلام، ولا خلاف أن غالب ألفاظ النصوص لها ظواهر هي موضوعة لها ومفهومة عند الإطلاق منها. أما كون ذلك الظاهر يحتمل خلافه فهذا قد يقع في هذه الاحتمالات العشرة وغيرها من القرائن التي يتفاوت الناس في الإطلاع عليها وفي فهمها، فهذا من لوازم الطبيعة الإنسانية، لكنه قليل جدا في الإضافة إلى ما تيقنه الصحابة من مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظه، فلا يجوز أن يدعى لأصله أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد اليقين في مراد، وأنه لا سبيل إلى اقتباس العلم واليقين منه، فأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الاضطرار، وكانوا لا يتوقفون على هذه الأمور العشرة في حصول اليقين لهم بمراد رسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم جازمون متيقنون لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقينا لا ريب فيه. وكيف يقال مع ذلك لا يحصل اليقين بكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل كان التابعون وتابعوهم أيضا ومن بعدهم كذلك. Nah, di antara yang menjelaskan batinnya pendapat tersebut dan yang menghancurkan tauhid ini, karena 10 kriteria tersebut disebut tauhid. Cuma dalam Suwaikul Mursalah.
Bagaimana telah ada di paragraf berikutnya, paragraf di atas, hadzal qaulu tawhutun min tawahid. Yang pertama adalah jami'at ihtimalat, bahasanya semua kemungkinan-kemungkinan yang mereka sebutkan intinya adalah satu. Tarji'u ila amril wahid, intinya satu. Yaitu bahasanya lafaz itu mengandung kemungkinan, mungkin satu lafaz itu mengandung makna yang lain, berbeda dengan makna yang nampak dari sebuah kalimat. Dan tidak ada perselisihan bahasanya mayoritas lafaz-lafaz nas memiliki makna zahir, dan lafaz tersebut diletakkan untuk makna zahir tersebut dan dipahami dengan makna zahir tersebut ketika dimutlakkan. Adapun status bahasanya makna zahir itu ya kami dimungkinkan ada makna yang lain, dapat yaqa, maka ini terkadang terjadi disebabkan 10 faktor tadi, atau karena indikator-indikator yang lain yang manusia bertingkat-tingkat dalam mengetahuinya dan dalam memahaminya. Karena ini adalah konsekuensi dari tabiat manusia. Akan tapi ini adalah sedikit sekali dibandingkan apa yang keyakinan para sahabat terhadap maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda-sabdanya. Oleh karena itu tidak boleh diklaim karenanya bahwasanya firman Allah dan sabda Rasulnya tidak membuahkan yakin tentang apa yang dimaksudkan. Kemudian disimpulkan tidak ada jalan untuk mendapatkan ilmu dan keyakinan dari firman Allah dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak diingkari bahasanya adanya makna yang lain dari satu lafaz karena 10 faktor tadi atau yang lainnya. Karena lupa, karena tidak maksum sehingga mungkin lupa atau yang lain, maka timbullah makna lain. Akan tapi ini satu hal yang sedikit, maka tidak boleh dalam sedikit kemudian kita generalisir. Maka bantahan yang pertama intinya adalah ini ada namun sedikit dan jangan mengeneralisir masalah. Kemudian yang kedua, sejak para sahabat radhiyallahu anhum mereka mengetahui keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bitirah secara pasti, dan mereka tidak pernah tawakuf, mereka tidak pernah bimbang atau tidak pernah mengkaitkan dengan 10 perkara tadi untuk terwujudnya yakin. Terwujudnya yakin bagi mereka dengan maksud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka tegas dan mereka yakin dengan maksud Allah dan Rasulnya, keyakinan yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Maka bagaimana bisa-bisanya setelah kita mengetahui hal ini kemudian kita mengatakan yakin tidak bisa kita dapatkan dalam firman Allah dan sabda Rasulnya. Bahkan tabi'in dan tabi'in juga dan orang-orang setelah mereka juga seperti itu, yaitu seperti para sahabat. Kemudian bantahan yang kedua adalah realita. Realita menunjukkan bahwasanya para sahabat tidaklah bimbang untuk memahami satu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperhatikan 10 faktor tadi. Namun mereka tegas maksud Nabi adalah demikian. Mereka tidak pernah mengkait-kaitkannya dengan 10 faktor tadi. Bahkan tabi'in dan tabi'in pun dengan tegas meyakini bahasanya maksud Allah dan Rasulnya adalah demikian. Maka realita menunjukkan bahwasanya manusia bisa mendapatkan keyakinan dari Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanafi.
wa kalam Rasulih la yustafadu yakinu imma an yurada bihi nafyul yaqini fi babil asma'i wa sifati wa babil mi'adi wa babil ma'adi wa babil amri wa nahyi aw fi ba'diha duna ba'din fa in qalu inna hadha tufidul yaqinu inna hadha tufidul yaqina la fi babil asma'i wa sifati wala fi ma'adi wala fil amri wa nahyi faqadin salahu minal imani wal aqli insilakhan taman wa hadha qadahun fi nabawatin fil nubuwati wa syara'i fal qadahun fil aqli wa sahihi fal qadahun fil aqli sahihi wa in faqaru qalu wa in faraku wa qalu innal yaqina yahsulu bi kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi babil ma'adi wal amri wan nahyi duna babil khabari anillahi wa sifatihi fa jawabuhum ma yujibuna bihi man qala innal yaqina la yahsulu hatta fi babil ma'adi dal anna dalalatil adillatil lafdiyata la tahtasul anna dalalatil adillatil lafdiyati la tahtasu bil qur'ani wa sunnati fal jami'u bani adama yadullu ba'duhum ba'dan bil adillatil lafdiyati fal nafsu dzatiyun wal insanu madaniyun bil tabai la yumkinahu an ya'isha wahdahu fala budda ayu arafa ba'duhum aya'rifa ba'duhum murada ba'din liyahsula ta'awun wa hadha tafahumu wa ta'awunu amrun daruriyun la budda minhu fi hayati bani adama thumma innana na'lamu qad'an anna jami'al umami ya'rifu ba'duha murada ba'din wa yaqta'u bihi bi rahbihi wa kadzalika fa inna ma'rifatan nasi limuradu ba'dihim wa filtatil kalami a'zamu minal ma'rifati fi wasitatil ulumul aqliyati bal innal ulumul aqliyata la ya'rifuha kullu ahadin bi khilafil kalami alladhi ya'rifu bihi kullu ahadin murada ghairihi wa kadzalika fa inna ta'rifa bil adillatil lafdiyati aslun li ta'rifi bil adillatil aqliyati faman lam yakun lahu sabilun ilal ilmi bimadkhulil alfadhi lam yakun lahu sabilun ilal ilmi bimadlulil adillatil aqliyati wa hina idin fal qadahu fil usulil ilmi bimadkhulil adillatil lafdiyati qadahun fil usulil ilmi bil adillatil aqliyati fala yahsulul ilmu idan. Nah, kemudian bantahan yang ketiga, sesungguhnya perkataan mereka ahlul kalam, bahasanya firman Allah dan sabda Rasulnya tidaklah bisa memberikan faedah yakin. Maka ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah meniadakan yakin berkaitan dengan asma wa sifat.
dan berkaitan dengan ma'ad, dan berkaitan dengan perintah dan larangan, perintah sholat, perintah puasa, dan larangan berzina dan yang lainnya, atau meniadakan yakin dalam sebagian bab tanpa yang lain, cuma dalam asma wa sifat saja misalnya. Jika mereka mengatakan bahwasanya Quran dan Sunnah tidaklah memberikan faedah yakin tentang apa yang dimaksudkan oleh satu ayat, baik dalam masalah asma wa sifat ataupun dalam masalah cerita tentang hari kiamat, tidak pula tentang masalah perintah dan larangan, maka mereka telah melepaskan diri dari iman dan akal dengan pelepasan yang sempurna. Dan ini adalah celaan terhadap kenabian dan syariat, bahkan kecelaan terhadap akal yang sehat. Kafir. Saya nggak paham waqimus shalah apa maksudnya. Saya nggak begitu yakin apa maksudnya perintah untuk sholat, kutiba alaikumus syiyam, apa zina itu haram. Dan dia katakan apakah Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat alim, apakah Allah Subhanahu wa taala punya sifat basir. Semuanya tidak ada yang yakin. Apakah khamr itu haram? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Apakah ini menunjukkan bahwasanya khamr itu haram, judi itu haram? Jika mereka berani mengatakan tidak ada yakin di dalam semua bab, maka kafir. Tidak ada keyakinan terhadap haramnya khamr, haramnya zina, haramnya babi, haramnya darah. Tidak ada keyakinan tentang wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya haji, wajibnya jihad, itu semua kewajiban. Tidak ada keyakinan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin surga itu ada, karena ini berita. Tidak ada yakin neraka itu ada. Maka jika berani mengatakan tidak menghasilkan yakin, semua yang Allah firmankan dan disabdakan oleh Nabi itu tidak menghasilkan yakin dalam semua bab, maka kafir. Dan tindakan mereka ini adalah mencela kenabian dan syariat. Untuk apa ada Nabi? Jika kemudian cuma hasilnya sabda Nabi itu cuma tidak menghasilkan yakin. Dan untuk apa syariat? Untuk apa kita? Jika cuma tidak menghasilkan yakin. Diperintah jangan zina, cuma kesebelahnya mungkin zina itu nggak yakin. Kemudian jika mereka membeda-bedakan, mereka mengatakan ya, yakin itu ada dalam firman Allah dan sabda Rasul jika dalam masalah ma'ad, dalam masalah cerita tentang akhirat, adanya surga, adanya neraka, adanya bidadari, adanya ini. Demikian juga dalam masalah perintah dan larangan. Namun tidak ada yakin dalam masalah berita dari Allah, berita tentang Allah dan sifat Allah. Namun tidak ada yakin dalam asma wa sifat. Fajabu, maka jawaban maka jawaban mereka adalah mayujibu nabihi, adalah jawaban yang mereka berikan pada orang yang mengatakan bahasanya tidak ada yakin sampai-sampai dalam masalah masalah akhirat. Ketika kita tanyakan apa yang dimaksud tidak ada yakin dalam firman Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan ini cuma dalam masalah asma wa sifat, entah dalam masalah perintah dan larangan, dalam masalah akhirat, maka ada yakin. Maka kita katakan, apa jawabanmu jika ada orang yang mengatakan tidak ada yakin dalam semuanya, tidak ada yakin dalam masalah perintah dan larangan, tidak ada yakin dalam masalah akhirat? Apa jawabannya? Jika dia memberikan satu jawaban, maka jawaban itulah yang dipakai untuk menjawab perkataan mereka yang mengatakan tidak ada yakin dalam masalah asma wa sifat. Apa jawabanmu? Itu jawaban kita. Apa jawabannya? Itu jawaban Ahlussunnah.
Itu bantahan ahlu sunnah. Engkau bantah orang yang mengingkari yakin dalam masalah perintah dan larangan, dalam masalah akhirat. Nah, apa bantahanmu? Itu bantahan kami untuk membantah perkataan. Kemudian bantahan yang keempat, ini bantahan yang sangat menarik. Tadi disampaikan bahasanya yang jadi pokok masalah adalah ya. Pokok masalah adalah ihtimal lafzi liman akhar. Yang jadi pokok masalah adalah kandungan makna satu lafaz. Kandungan makna satu lafaz itu tidak ada yang menghasilkan yakin. Itu intinya demikian. Kenapa tidak ada yakin dalam Quran dan Sunnah? Karena tidak ada yakin dalam kandungan makna satu lafaz. Maka bantahan yang keempat, bantahan yang sangat menarik dan sangat bagus, bantahan logika. Dan bahasa itu dikatakan adalah al-adillah lafziyah. Bahasanya kandungan dari lafaz itu tidaklah khusus berkaitan dengan Quran dan Sunnah. Bahkan semua manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain menunjukkan sebagian yang lain dengan adillah lafziyah, dengan menggunakan lafaz. Orang itu ngobrol sama orang lain. Yang jadi pokok masalah kenapa mereka mengatakan Quran dan Sunnah itu tidak menghasilkan hukum yakin, karena ini berkaitan dengan dalalatul alfaz. Bahasanya kandungan lafaz itu tidak menghasilkan hukum yakin. Maka disampaikan bahasanya yang namanya dalalatul alfaz itu bukan hanya dengan Quran dan Sunnah. Orang itu ngobrol satu dengan yang lain menggunakan dalalatul alfaz. Orang bapak nyuruh anaknya, tolong belikan sate, dan anaknya berkesimpulan, saya nggak yakin bapak nyuruh beli sate, jangan-jangan tongseng. Saya nggak yakin ini bapak nyuruh beli, jangan-jangan suruh ngerampok. Maka ketika bapaknya bilang belikan sate, semuanya nggak yakin semua, belinya nggak yakin, satenya juga nggak yakin. Jadi yang jadi pokok masalah. Pokok masalah kenapa mereka mengatakan tidak mau ada yakin dalam Quran dan Sunnah. Pokok masalahnya adalah apa? Karena Quran dan Sunnah itu menggunakan dalalatul alfaz, menggunakan lafaz. Dan jika pokok masalahnya adalah dalalatul alfaz, ya maka dalalatul alfaz itu bukan dari Quran dan Sunnah. Orang tuh ngobrol satu dengan yang lain, orang tuh bicara, orang tuh rembukan, orang tuh bikin perjanjian, semuanya menggunakan dalalatul alfaz. Falukku zatiyun wal insan madian bitabai. Maka perkataan adalah satu hal yang ugen dan manusia adalah madaniyatun bitabai. Ini bahasa Arabnya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Bahasa Arabnya al-insan madaniyatun bitabai. Manusia adalah makhluk sosial, tidak mungkin manusia hidup sendiri. Maka labudda haruslah ayu arifa ba'duhum atau ayya arifa ba'duhum murad ba'di. Sebagiannya itu mengetahui maksud sebagian yang lain sehingga bisa ada ta'awun, bisa ada tolong menolong. Ketika ada orang datang kepada penjual, saya mau beli beras, penjualnya bingung. Jika dia menggunakan kaedahnya alul kalam, oh ini mau beli beras atau beli telur, saya nggak yakin kalau beli beras. Itu mau beli atau mau ngemis atau mau minta. Karena ini apa? Ini dalam alfaz. Mau beli beras, mau beli bukan mau minta, bukan mau mencuri, bukan mau merampok. Ini dalam alfaz. Dan ini jadi sebab kenapa mereka mengatakan tidak ada yakin dalam Quran dan Sunnah. Kalau dunia tidak ada yakin dalam semua omongan manusia. Ya, tidak ada yakin dalam semua omongan manusia. Rusak kalau kaidah ini diberlakukan. Tidak ada yakin dalam dalalatul alfaz, itu rusak dunia.
Nggak ada tolong menolong antara seorang dengan orang yang lain dengan cara jual beli, dengan cara mewakilkan, dengan cara sewa menyewa, semuanya hilang semua. Karena masing-masing orang benar dia mau kayak gini. Benar dia mau nyewa, jangan saja dia mau nempati nggak mau bayar. Udah bilang saya mau nyewa masih mengatakan saya mau nyewa rumah kamu. Wah, benar dia mau nyewa. Rusak. Nggak bisa kita bayangkan kalau kaidah al-Qur'an dipakai. Wah, tafahum ta'awun dan saling memahami dan saling tolong menolong adalah satu kebutuhan vital. Dan budaya yang harus ada dalam kehidupan manusia. Kemudian kita semua tahu secara pasti bahasanya semua umat atau semua bangsa sebagiannya mengetahui maksud sebagian yang lain, dan yang tak bisa memastikan maksud sebagian yang lain bila berdiri dengan kata-katanya. Ketika temannya mengatakan tolong saya titip belikan buku, waktu yakin bahasanya temannya ini nyuruh beli dan yang diminta untuk beli adalah buku, yakin. Semua orang itu bisa menegaskan keyakinan dengan dalalatul alfa. Demikian juga fa'ina ma'rifatal nas, sesungguhnya pengetahuan manusia tentang maksud sebagian mereka adalah biwasitatil kalam, dengan perantaraan kata-kata itu lebih besar daripada pengetahuan manusia berkaitan dengan maksud sebagian yang lain dengan menggunakan teori-teori akal. Bahkan ilmu akliyah, teori-teori akal tidaklah diketahui oleh setiap orang. Berbeda dengan obrolan, dengan omongan yang setiap orang itu mengetahui maksud orang lain. Ya, teori-teori filsafat, teori-teori logika tidak semua orang paham. Tidak semua orang paham. Tapi kalau ngobrol, ini beli telur, beli ini semua orang paham. Ini telur, ini beli, paham. Waktu demikian pula at-ta'arif bil adillah lafziyah, bahasanya mendapatkan pengetahuan dengan dalil lafaz itu adalah landasan untuk mendapatkan pengetahuan dengan dalil akli. Faman lam yakun lahu sabilul ilmi, maka siapa yang tidak memiliki jalan, tidak menjumpai jalan untuk mengetahui atau meyakini kandungan lafaz, maka dia tidak punya jalan ila ilmi, untuk punya ilmu, yaitu punya keyakinan tentang maksud dalil akli. Bahina ini maka pada saat itu maka mencela adanya keyakinan bimatulatil adillah dengan kandungan dalil lafaz adalah mencela adanya keyakinan dengan dalil akli, sehingga tidak ada ilmu sama sekali jika demikian. Entah, bantahnya luar biasa. Dikatakan, disampaikan, orang itu tahu teori-teori akal, teori-teori logika, yang apa? Lewat dalatul alfa. Lewat dalatul alfa, yang ditulis oleh ahli filsafat, atau dari diceramahkan. Namun apa? Dari mana seorang itu mengetahui dalatul alfa, mengetahui teori-teori logika? Mengetahui teori logika dari mana? Asalnya seorang ini bisa tahu teori logika dari gurunya. Lewat apa? Dalatul alfa. Maka sungguh sangat aneh seandainya orang mengatakan lafaz itu tidak menghasilkan yakin, namun logika menghasilkan yakin. Padahal sarana untuk mendapatkan ilmu logika adalah dengan dalatul alfa. Ini sarananya. Jika sarananya itu tidak menghasilkan yakin, maka tidak ada yakin dalam akliyah. Maka teori-teori logika tidak menghasilkan hukum yakin. Ketika lafaz itu tidak menghasilkan yakin, karena ini sarana, ini debatannya. Kalau debatannya itu putus, gimana mau sampai? Ya. Teori logika itu anggap saja
seberang jembatan. Jembatannya apa? Lafaz, omongan. Loh kalau omongannya itu disimpulkan ini tidak menghasilkan yakin, cuma mungkin saja. Mungkin maksudnya demikian, mungkin maksudnya demikian. Maka teori filsafat yang setebal itu semuanya cuma mungkin semua. Orang akan mengalami satu paragraf, oh mungkin maksudnya demikian. Paragraf yang kedua, oh mungkin maksudnya demikian. Orang baca buku filsafat, kemudian teori filsafat, paragraf yang ketiga, oh mungkin maksudnya demikian. Mungkin jadi buyar. Jadi buyar. Maka seandainya Dalatul Alfaz itu tidak menghasilkan yakin, maka ilmu filsafat tidak bisa dipelajari. Maka teori logika itu tidak bisa dipelajari. Karena apa? Karena nggak yakin juga apa benar teori logika itu semacam itu. Mungkin, cuma mungkin teori logikanya semacam itu. Ini bahasa yang sangat-sangat telak dan sangat-sangat bagus sekali. Sehingga kesimpulannya, fala yahsul ilmu idzan. Jika demikian maka tidak ada ilmu. Dalatul Alfaz tidak menghasilkan ilmu atau tidak ada ilmu dengan teori logika. Teori logika itu tidak menghasilkan yakin. Kenapa? Karena didapatkan dengan cara lafaz dan lafaz juga tidak menghasilkan yakin. Maka tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu dari sebab lafaz dan tidak ada ilmu dari sebab teori logika. Apa yang luar biasa? Ya, perdana. Kullahu. Al-qawlu bi anna al-fiqha aktsarahu dhumun qawlun kadhibun. Bal aswabu anna al-fiqha aktsarahu qat'an wal qalilu minhu dhaniyun. Wa bayanu dhalika min wujuhi. Alif. Anna jumhura masail al-fiqh allati yahtaju ilayha an-nasu wa yaktuna fiha thabitatun بالنفس أو الإجماع وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس بل كثير من المسائل فيها إما قليلة الوقوع أو مقدرة فأن ما يعلم من الدين بالضرورة وهو مما اتفق عليه جزء من الفقه وإخراجه من الفقه قول لم يعلم عن أحد المتقدمين بل جميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش كما أن كون شيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالإسلام قد لا يعلم شرائع الدين فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة وكثيرا من العلماء يعلم بالضرورة مسائل لا يعلمها الناس البتة أن الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد الذي يعلم أن هذا السبيل أرجح وأن هذا الظن أرجح
فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن وهذا الفقه الذي يختص به فقيه علم قطعي لا ظني فبذلك يكون مقلد بالأئمة لا علم عنده ويكون اعتقاد مقلد ليس بفقه. Nah, kemudian poin yang ke-8 adalah batilnya perkataan yang mengatakan bahwa fikih seluruhnya atau mayoritas pembahasan fikih adalah praduga, tidak yakin. Ini pendapat yang dianut oleh banyak fuqaha. Ya, banyak fuqaha, kafir dengan fuqaha yang kafir. Hadal qaul. Banyak ahli fikih itu punya anggapan semacam ini, yaitu mayoritas fikih itu adalah praduga, tidak yakin. Perkataan yang mengatakan bahwa fikih itu mayoritasnya adalah praduga adalah perkataan yang batil. Bahkan yang benar, fikih itu mayoritasnya adalah qat'i. Dan sedikit saja yang dzanni penjelasannya dan beberapa sisi. Disebutkan di sini 3 sisi. Yang pertama bahasanya mayoritas masalah fikih yang dibutuhkan oleh manusia dan difatwakan oleh manusia itu ada berdasarkan nas Quran dan Sunnah atau ijma. Adapun namanya qaudan, adapun adanya praduga dan perselisihan itu dalam sedikit perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Bahkan banyak perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama dalam qalilatul wuqu' adalah seandainya terjadi maka jarang-jarang terjadi, atau bahkan muqaddaratun cuma dikira-kirakan kemungkinan andai terjadi. Angan-angan kalau terjadi. Kemudian baca segala sesuatu yu'lam nasi bidawah yang diketahui sebagai bagian pasti dari agama, yaitu adalah segala sesuatu yang disepakati adalah bagian dari fikih. Wajibnya sholat, wajibnya zakat, haramnya khamar, haramnya zina adalah bagian dari fikih. Mengeluarkan hal-hal yang maklum nasi bidawah dari fikih adalah kaulun pendapat yang tidak diketahui dari salah satu pun ulama terdahulu. Bahkan para fuqaha menyebutkan dalam kitab fikih wajibnya salat, wajibnya zakat, wajibnya haji, wajibnya menghadap kiblat pada saat salat, wajibnya wudu, mandi kalau junub, haramnya khamar dan haramnya perbuatan keji yaitu zina. Karena banyak orang, kenapa banyak fuqaha mengatakan bahwasanya mayoritas fikih itu dzan, karena mereka melihat begitu banyaknya khilaf. Kayaknya baru masuk satu poin khilaf lagi, pindah ke poin berikutnya khilaf lagi, pindah poin berikutnya khilaf semua. Kayaknya khilaf semua. Hanya karena mengatakan khilaf semua, kemudian dia karena berkesimpulan fikih itu khilaf semua, akhirnya berkesimpulan bahasanya fikih itu seluruhnya adalah dzan. Atau cuma dia lihat cuma sedikit saja enggak khilaf, maka kemudian dia katakan mayoritas fikih itu dzan. Maka disampaikan oleh di bantahan yang pertama, perkara yang diperselisihkan itu sedikit yang jadi kebutuhan orang. Kata-kata yang diperselisihkan itu adalah permasalahan teoritis yang tidak dipraktekkan dalam dataran praktis. Kalau khilaf dalam masalah fikih yang itu ada dataran praktisnya, itu sedikit. Dan yang sedikit ini pun jarang-jarang terjadi, atau bahkan lebih parah lagi, yaitu cuma diandai-andaikan seandainya terjadi dan belum pernah terjadi. Kemudian supaya orang itu tahu sadar bahwasanya banyak perkara fikih itu yang yakin, maka maklum nabi bidawah itu banyak.
Dan maklum nadiri bidarurah adalah bagian dari fikih. Buktinya dalam kitab fikih disebutkan ulama sepakat wajibnya sholat 5 waktu, wajibnya zakat, wajibnya puasa dan sebagainya. Sebagaimana status sesuatu hal kita dalam maklum nadiri bidarurah adalah perkara yang nisbi. Maka orang yang baru saja masuk Islam terkadang tidak mengetahui berbagai aturan agama. Belum tahu kalau khamrul haram, belum tahu kalau salat wajib. Lebih-lebih tentu lebih tidak mengetahui kalau hal tersebut adalah maklum nadiri bidarurah. Namun sebaliknya banyak para ulama mengetahui secara pasti berbagai masalah itu adalah bagian dari agama yang ini tidak diketahui oleh umumnya orang sama sekali. Dan maklum nadiri bidarurah adalah perkara nisbi. Semakin orang itu berilmu, maklum nadiri bidarurahnya itu semakin banyak. Makin banyak maklum nadiri bidarurahnya. Namun semakin orang itu jauh dari ilmu, maka maklum nadiri bidarurahnya itu semakin sedikit. Orang cuma tahu, ya umumnya orang tahu wajib untuk Allah ketika mau sholat. Apakah kemudian ketika kerja, ketika keluar rumah wajib nutup aurat, perempuan wajib nutup aurat? Mungkin banyak orang tidak tahu. Padahal itu kalau menurut orang sudah ngaji itu maklum nadiri bidarurah. Perempuan itu keluar rumah wajib nutup aurat atau nutup jilbab, maklum nadiri bidarurah. Satu hal yang aksumatis merupakan bagian dari Islam. Namun untuk orang awam yang maklum nadiri bidarurah adalah ya nutup aurat dan mau sholat. Dan semua yang maklum nadiri bidarurah itu yakin. Dan semakin orang berilmu maka semakin banyak yang maklum nadiri bidarurah, sehingga tidaklah benar bila dikatakan yang yakin dalam fikih cuma sedikit. Kemudian yang kedua, yang namanya fikih tidaklah disebut fikih kecuali bersumber dari mujtahid yang bisa mencari dalil, bisa membahas dalil. Yaitu seorang yang mengetahui bahasanya dalil ini adalah lebih kuat dan praduga ini lebih kuat. Karena fikih adalah ilmunya seorang ulama mujtahid tentang lebih kuatnya satu dalil dan lebih kuatnya satu praduga. Dan fikih yang satu bil faqih yang menjadi kekhususan ahli fikih ini adalah ilmu qat'i dan bukan ilmu dhanni. Maka dengan itu maka muqallid, maka orang yang taklid dengan imam mazhab adalah bukanlah orang yang punya ilmu. Maka keyakinan orang yang muqallid taklid dengan satu mazhab bukanlah fikih. Maka bantahan yang ketiga adalah kembali pada definisi fikih. Itu ma'rifatul ahkam amaliyah, ma'rifatul ahkam amaliyah al-mustakhrajah wa al-mustanbatah min adillatiha tafsiriyah. Ini definisi fikih yang tak kena. Pengetahuan tentang ahkam syar'iyyah amaliyah, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat amaliyah yang hukum-hukum ini mustambath, diistimbatkan dan dikeluarkan dari dalil-dalil tafsiri. Maka kalau berdasarkan definisi fikih yang terkenal ini, maka yang namanya fikih itu hanya ulama saja. Kenapa? Mengetahui hukum-hukum syar'i amali yang diambil, diistimbatkan dari dalil-dalil tafsiri. Maka yang namanya fikih adalah orang itu tahu hukum suatu masalah dengan dalilnya. Hukumnya ini adalah wajib. Takbiratul ihram hukumnya wajib, dalilnya demikian. Tidak semata-mata cuma pengetahuan takbiratul ihram hukumnya wajib. Namun dia harus tahu dalilnya. Itu yang namanya fikih. Maka dikatakan fikih tidaklah menjadi fikih kecuali dari mujtahid.
yaitu fikih dengan definisi yang terkenal tadi, itu mustahil. Sehingga hakikat fikih adalah pengetahuan seorang ulama mujtahid bahwa dalil ini lebih kuat daripada dalil itu. Dan ketika seorang ulama mujtahid itu mengatakan bahasanya tidur itu membatalkan wudu dan demikian, bagaimanakah ilmu ulama mujtahid ini tentang batalnya wudu karena tidur? Ilmu yakin apakah ilmu ganti? Yakin. Dia yakin kalau tidur membatalkan wudu. Maka pengetahuan ulama yang alim ini tentang masalah fikih semuanya yakin semua. Dia telah meneliti tentang satu pembahasan dan dia telah lihat betapa kuatnya dalil ini. Maka dia yakin yang benar itu. Jika dia tidak yakin kalau yang benar itu, dia tidak akan bakalan berfatwa dengan dia. Maka jika demikian, fikih itu hampir seluruhnya adalah yakin. Siapakah orang yang punya fikih? Alim, ulama, mustahid. Bagaimanakah ilmu dia tentang hukum ini? Apakah ilmu yang yakin atau dzanni? Yakin semua, dia yakin yang benar itu. Mungkin ada yang masih dia bingungkan, itu masih dzanni, mungkin siapa bisa bikin bisa begitu, ilmu itu sedikit. Nah, kemudian poin yang ke-9, Abdul. Al-awwal an tusadat ala intisar qawli bi anna al-fiqha aktsaruhu junun mimma yuwaddihu budlana hadha qawli zikru ba'dil awamili allati sadat ala intisharihi wa suyu'ihi famin hadhihi al-awamili intisar taqlidi asbaha ghalibul mutafaqihati aktsar maladayhim zannun aw taqlidun iz yanqulu ahaduhum mazhab imamihi wa daliluhu bi dalilihi fal alimu wal imamu ladayhi dalilun yufidul qat'ah وليس عند هؤلاء ذلك الدليل مفيدا للقطع لكونهم مقلدين فاستطال المتكلمون لما رأوا كثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى حتى أخرجوا الفقه من أصل العلم تجريد مسائل النزاع وتأليف كتب خاصة في مسائل الخلاف فاقتصر من صنف في هذا الباب على ما اختلف فيه الأئمة واشتهر أصحاب هذه التصانيف بعلم الفقه كان من الشبهة التي أوجبت المتكلمين القول بأن الفقه من باب الظنون انتشار البدع وتغير أمور الإسلام وضعف الخلافة الإسلامية فظهر حينئذ مذاهب المبتدئة وأصحاب الأهواء فكثر اتباع الظن وما تحوى الأنفس وصار الفقه يطلب لغير وجه الله وصار الفقه يطلب لغير وجه الله أن المتكلمين بنوا هذه المقالة على أصل فاسد وهو أنه ليس لله في الأحكام معين بل الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهاده فكل مجتهد مصيب عندهم في الفروع أما أصول الدين فالمصيب عندهم فيه واحد هم يؤذمون علم الكلام ويسمونه أصول الدين ويجعلون مسائله قطعية
wa fil maqalibi muqabili yuhinuna amra fikhi hatta yaj'aluhu min babi zununi ma hasala min ikhtilafi bainal a'immati al-a'lami li sababin min al-asbabi al-mujibati lil khilafi ka'adami sama'il hadithi aw adami thubutihi aw ikhtilafil fil fahmi wal istidlali fa qad yasulu li ba'dihim al-fat'u bi amrin wal akharu yajhaluhu aw yafhamu khilafahu fa nataja an hadzal ikhtilafi ma kaunihi ikhtilafan sa'igan taqlidun bila ilmin wastibahu ma yumkinu ilmuhu wa ma huwa ma'lumun lil fuqaha ad-dini bi ghairihi. Nah, awamil faktor-faktor yang membantu tersebarnya pendapat bahasanya fikih mayoritasnya adalah praduga. Di antara perkara yang menjelaskan batilnya pendapat ini adalah menyebutkan atau beberapa faktor yang membantu tersebarnya dan terkenalnya pendapat ini. Di antara faktornya adalah tersebarnya taklid dan jadilah mayoritas orang yang belajar fikih, mayoritas ilmu yang mereka miliki adalah praduga dan taklid. Karena dia cuma menukil pendapat imamnya dan dalilnya dihurufi secara letterlek sama persis. Maka ulama atau imam mazhab dia memiliki dalil yang membuatkan yakin. Walaysa inda haula, namun mereka orang yang belajar fikih itu tidak memiliki dalil tersebut, yaitu dalil yang membuatkan yakin, karena mereka cuma taklid. Maka dengan sebab ini fasatalah, maka sombonglah ahlul kalam ketika mereka melihat banyaknya taklid dan kebodohan dan praduga pada orang-orang yang menisbatkan diri. Orang-orang yang menisbatkan diri itu kalau dalam bahasa kita artinya orang-orang yang dianggap. Karena ketika mereka melihat banyaknya taklid dan kebodohan dan praduga pada orang-orang yang dianggap punya ilmu fikih dan dianggap bisa memberi fatwa, mereka demikian sombongnya, akhirnya mereka mengeluarkan fikih dari dasar ilmu. Kemudian faktor yang kedua adalah pengkhususan masalah-masalah yang diperselisihkan dan penulisan buku-buku khusus yang berisi tentang masalah-masalah khilaf. Faktor kalau manson apa fi hadzal bab, maka orang atau ulama yang menulis dalam masalah ini membatasi diri dengan masalah fil a'immah, masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para imam. Dan terkenalnya penulis buku-buku ini terkenal sebagai memiliki ilmu fikih. Maka jelas di antara syubhat yang menyebabkan ahli kalam mengatakan bahasanya fikih itu adalah praduga. Yang ketiga, tersebarnya bid'ah dan perubahan keadaan Islam dan lemahnya khilafah Islamiyah. Maka muncullah pada saat itu berbagai aliran sesat, aliran bid'ah dan berbagai para pemuja hawa nafsu, yaitu ahli bid'ah. Maka banyaklah terjadi perbuatan bersikap mengikuti praduga dan mengikuti apa yang diinginkan oleh jiwa. Dan jadilah ilmu fikih dipelajari bukan karena mengharap Allah. Kemudian ahli kalam membangun perkataan ini di atas landasan yang rusak, yaitu laisa lillahi fil ahkam hukmun muayyan. Dalam masalah fikih, dalam masalah hukum amaliyah, Allah tidak memiliki hukum tertentu. Bahkan hukum untuk masing-masing orang adalah ma'ada ilaihi ijtihadu, hasil ijtihadnya. Dan mustahid itu adalah benar menurut ahli kalam jika dalam masalah hukum. Ada dalam masalah usuluddin,
maka al-musib yang benar menurut mereka cuma satu. Maka mereka terlalu mengagungkan ilmu kalam dan sehingga mereka namai dengan usuluddin, dan mereka menjadikan ilmu kalam, masalah-masalah dalam ilmu kalam sebagai masalah-masalah yang bersifat qat'i. Fil muqabil sebaliknya mereka meremehkan perkara fikih sehingga mereka jadikan fikih itu cuma sekedar berisi praduga. Kemudian yang ketiga adalah apa yang terjadi minat ikhtilaf, yaitu perbedaan di antara para imam, al-a'lam, para tokoh, karena satu sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Semacam tidak mendengar hadis atau menilai bahasanya hadisnya itu adam subut, tidak sahih, atau adanya perbedaan dalam memahami dan dalam mengambil dalil. Maka terkadang terjadilah libatim al-qat'u, sebagian itu yakin bahasanya benar semacam ini, namun yang lain tidak mengetahuinya atau memahami dengan pemahaman yang berbeda. Pada saja maka timbullah dari perbedaan ini, padanya adalah sebenarnya perbedaan yang dibolehkan karena perbedaan ijtihad. Timbullah taklid tanpa ilmu. Maka timbullah taklid tanpa ilmu dan timbullah kerancuan antara sesuatu yang mungkin untuk diketahui, mungkin untuk diyakini, dan manakah sesuatu yang maklum diketahui oleh para pakar fikih biroirihi, namun karena faktor yang lain. Ya, maka di sini disebutkan sebab tersebarnya pendapat ini, dan di sini disinggung bahasanya pada asalnya pendapatnya adalah pendapat ahlul kalam. Itu pendapat ahlul kalam. Yang pertama adalah tersebarnya taklid, dan ilmu yang didapat dari taklid itu ilmu dzan, tidak yakin. Akhirnya karena melihat fenomena ini, dan dia lihat orang yang belajar fikih semuanya ada cuma muqallid, yang ilmunya muqallid cuma taklid, maka orang ahlul kalam berkesimpulan fikih itu adalah dzan. Dan yang kedua adalah gara-gara munculnya buku-buku yang khusus bahas khilaf. Di antara buku-buku fikih itu ada buku yang cuma khusus bahas isinya khilaf, ensiklopedi khilaf. Itu banyak muncul buku-buku ensiklopedi khilaf. Maka kalau orang itu baca buku tersebut, semuanya khilaf semua. Bukan memang buku khilaf, karena memang ensiklopedi khilaf. Maka baca buku tersebut dari depan sampai belakang khilaf semua. Yang nggak ada yang disepakati, khilaf semua. Ya, karena adanya buku-buku semacam ini, nah ini dibaca oleh ahlul kalam, itu khilaf semua. Orang baca Bidayatul Mujtahid, Nurul, maka dari depan saya belakang isinya khilaf semua. Nggak ada yang sepakat. Dan ilmu yang apalagi ketika yang ensiklopedi khilaf cuma menyampaikan khilaf dan dalilnya, semuanya dalil semua dan semuanya katanya dari kuat semua. Maka kesimpulannya adalah pengetahuan tentang masing-masing masalah adalah dzan. Dan faktor yang ketiga adalah munculnya banyak bid'ah dan munculnya banyak orang mengikuti praduga dan apa yang diinginkan oleh nafsu. Kemudian termasuk yang penting adalah apa landasan berpijak ahlul kalam sehingga mengatakan mayoritas fikih adalah dzan. Apa landasan berpijaknya? Karena dia punya prinsip, ya, dalam masalah fikih Allah tidak menetapkan hukum tertentu. Tidak ada hukum Allah yang tertentu dalam masalah-masalah fikih. Laisa lillah fil ahkam hukmun muayyan. Tidak ada hukum tertentu yang Allah pilih dan Allah tetapkan untuk masalah-masalah fikih. Karena dalam masalah fikih, hukum adalah hasil ijtihad masing-masing orang. Tidak ada yang tertentu. Kenapa kok tidak ada yang tertentu? Karena ahlul kalam mengatakan dalam masalah fikih
seorang itu adalah beramal dengan apa yang jadi ijtihadnya, dan Ahlul Kalam mengatakan bahwa saja semua mustahil itu benar. Semua mustahil itu benar. Semua khilaf itu benar. Semua khilaf itu benar. Dan uniknya ada buku ensiklopedia khilaf, dan di buku ini penulisnya berupaya untuk menampakkan bahasanya semua pendapat itu ada sisi benarnya. Semua pendapat sudah sisi benarnya. Ada buku namanya Mizanul Kubra. Mizanul Kubra. Mizanul Kubra ini tulisannya Sya'rani, seorang sufi, namun dia cukup mengerti tentang masalah fikih, cukup berilmu tentang masalah fikih. Nah, dia punya buku namanya Mizanul Kubra, tentunya, dan saya pernah baca buku ini. Di Mizanul Kubra itu disebutkan khilaf 4 mazhab, dan disampaikan seakan-akan semuanya benar semua. Jadi, dalam masalah ini Syafi'i berpendapat demikian, Imam Syafi'i pendapat demikian, dan itu dikompromikan dengan logika. Ini benar semua. Ya, kalau memang semacam ini, ya ini benar, apa yang dikatakan Syafi'i benar, apa yang dikatakan oleh Malik benar. Maka ini mungkin karena pemahaman semacam timbulnya buku semacam ini adalah karena pemahaman bahwa semua mustahil itu benar. Jika dalam masalah furu', jika dalam masalah fikih. Nah, karena semua mustahil benar, ya apa yang harus saya lakukan? Ya, masing-masing orang mengikuti apa yang jadi hasil ijtihad dia. Maka jadinya tidak ada hukum khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk masing-masing masalah, jika itu masalah fikih. Oleh karena itu pendapat yang benar, bagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi, bahasanya yang benar itu bahasanya jika orang tersebut ijtihad itu bisa benar dan bisa salah, nah, baik dalam masalah fikih ataupun dalam masalah akidah. Dan perkataan, ya, di sini dikatakan perkataan Ahlul Kalam bahwa semua mustahil itu benar. Ini ada 2 makna. Kullu mustahidin musib. Yang kedua, pengertian. Yang pertama adalah semua hasil ijtihad itu benar. Maka tentunya adalah pendapatnya sangat aneh. Ulama ini hasilnya hukumnya haram, ini hukumnya boleh. Dua-duanya kok benar semua. Tentu satu hal yang sangat aneh. Riba fadl menurut Ibnu Abbas itu boleh. Ya, riba dalam masalah beras, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Ibnu Abbas mengatakan boleh, jumlah mengatakan haram. Ini riba. Masa mau dikatakan dua-duanya benar hasil ijtihadnya? Mungkin ada satu ini tidak benar. Dan pemahaman ini dibantah oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hakam al-hakim fastahada fa'asab falahu ajrun bain aqa'a falahu ajrun wahid. Keliru. Nabi katakan keliru. Orang bisa juga keliru. Karena Nabi tidak membedakan antara perkara fikih dan perkara bukan fikih. Kemudian yang kedua, kata-kata kalau mustahidun musib itu bisa benar jika yang dimaksudkan adalah semua orang yang beristihad itu menempuh jalan yang benar. Jalannya mustahid itu semuanya benar, karena mereka semua berjalan dengan jalan apa? Saya ingin mencari kebenaran. Apa hukum Allah dan Rasulnya dalam masalah ini? Ini jalan yang benar. Maka yang dimaksud kullu mustahid adalah semua jalan mustahid itu adalah jalan yang mustahid, maka ini benar. Tapi jika yang dimaksud kullu mustahid musib, ya, ini adalah hasil ijtihad, itu semuanya benar. Padahal yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan haram, maka ini jelas satu hal yang tidak benar.
Ya demikian yang kita baca kesempatan sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.